Asal-usul Desa Kedung Sumber. Cerita ini kami dapat dari situs website Kedung Sumber Desa It. Desa Kedung Sumber merupakan desa yang berada di Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Desa Kedung Sumber terdiri dari 4 dukuhan, yakni Dukuhan Kedung Sumber, Kricak, Tretes dan Sugihan. Zaman dahulu Kedung Sumber merupakan hutan yang tak terjamah manusia. Namun pada suatu ketika ada seorang petani dari Sugihan yang merambah daerah tersebut dengan menebas pohon-pohon, babat talas, dan tanaman yang ada di hutan tersebut untuk dijadikan pemukiman. Jangan lupa kawan-kawan, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Pada saat itu Dusun Sugihan dan Tretes sudah menjadi pemukiman warga lebih dulu. Petani asal Sugihan tersebut bernama Mbah Jamret, yang mana sekarang dikenal dengan sebutan Mbah Singo Sumber. Pada saat membabat hutan Mbah Singo Sumber tidak sendiri, beberapa orang juga turut membantunya dalam membabat hutan tersebut. Mbah Singo Sumber kemudian menjabat menjadi lurah pertama di Desa Kedung Sumber. Nama Kedung Sumber sendiri diambil berdasarkan kondisi Desa Kedung Sumber yang memiliki sumber air yang melimpah. Arti nama Kedung sendiri merupakan tempat air yang melimpah dan sumber yang dimaksud di sini adalah sumber air. Kedung Sumber dahulu merupakan nama dari Dusun Kricak, namun karena beberapa alasan yang tidak diketahui nama Kedung Sumber dijadikan nama Dusun Kedung Sumber, Kerajaan. Dusun Kerajaan sebelumnya memiliki nama Dusun Kedung Boluh dikarenakan dahulu di Dusun Kerajaan terdapat pohon boluh yang sangat besar, bahkan untuk menebang pohon tersebut memakan waktu yang lama dan memerlukan bantuan banyak orang. Pohon boluh sendiri merupakan pohon yang memiliki daun hampir bulat dan hampir seperti daun pohon kapas. Sedangkan untuk nama kerajaan sendiri merupakan sebutan untuk pusat desa, keraton, yang mana di Dusun Kedung Sumberlah pusat desa berada. Pada saat nama Kedung Sumber yang dulu ada di Dusun Kricak dipindah ke Dusun Kedung Boluh, Kedung Kricak diubah nama Kricak karena pada zaman itu di Dusun Kricak banyak ditemukan pohon kricak yang memiliki duri kecil-kecil. Karena alasan itulah kepala desa pada masa itu menamai dusun tersebut dengan nama Dusun Kricak. Sayangnya saat ini baik pohon kricak maupun pohon boluh tidak ditemukan di dua dusun tersebut, karena banyak lahan yang dialihfungsikan sebagai pemukiman, perkebunan dan sawah warga. Kini Mbah Singo Sumber dimakamkan di puncak Gunung Biling yang berada di antara Kricak dan Kedung Sumber. Makam tersebut masih dirawat dengan baik oleh orang-orang di sana yang merupakan keturunan Mbah Singo Sumber. Selain Dusun Kerajaan dan Dusun Kricak, di Desa Kedung Sumber terdapat Dusun Tretes dan Sugihan. Sejarah Dusun Tretes dan Sugihan telah ada jauh sebelum adanya Dusun Kricak dan Kedung Sumber. Dusun tersebut telah dibabat dan dijadikan pemukiman penduduk pada zaman Mojopahit. Adapun Dusun Tretes sendiri berada 4 km di sebelah utara Dusun Kedung Sumber. Di Dusun Tretes terdapat satu makam keramat yang masih terawat dengan baik. Makam tersebut adalah makam Mbah Joh Taruno, orang yang pertama kali membabat hutan di kawasan Tretes untuk dijadikan pemukiman warga pada zaman Kerajaan Mojopahit, jauh sebelum Belanda ada di Indonesia.
Mbah Joh Taruno berkelana bersama 4 orang saudaranya. Saat itu mereka sedang dalam pelarian dan memutuskan untuk berpencar, 2 orang ke arah Nganjuk dan yang 2 orang lagi ke arah Bojonegoro. 2 orang tersebut dikenal dengan nama Mbah Joh Taruna dan Mbah Bores. Kala itu belum ada desa-desa seperti sekarang, yang ada hanya pepohonan dan hutan belantara. Dua bersaudara itu berpisah. Mbah Joh Taruno memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan beristirahat di sebuah hutan yang kemudian dibabatnya lalu dijadikan pemukiman yang kini dikenal dengan Dusun Tretes. Sedangkan Mbah Bores memilih untuk berhenti di sebuah hutan yang kini menjadi sebuah dusun yang bernama Dusun Sugihan. Adapun penamaan Tretes sendiri karena di Dusun Tretes terdapat sumber air dan kondisi geografis dusun yang dipenuhi tebing-tebing tinggi membuat sumber air tersebut mengalir ke bawah menuju pemukiman warga dan terus menetes hingga saat ini. Karena airnya yang terus menetes, maka dari itu dusun tersebut diberi nama Dusun Tretes yang berarti air yang terus menetes. Mbah Joh Taruno dan Mbah Bores kala itu memutuskan untuk berpisah dan Mbah Bores memilih untuk berhenti di sebuah hutan yang kemudian ia babat untuk dijadikan tempat tinggal, yang kini dikenal dengan sebutan Dusun Sugihan. Dusun Sugihan merupakan dusun terjauh yang ada di Desa Kedung Sumber, bahkan jaraknya mencapai 12 km. Perjalanan menuju Dusun Sugihan juga terbilang ekstrim karena kondisi jalan menuju Dusun Sugihan rawan longsor. Namun Dusun Sugihan juga merupakan dusun terluas yang ada di Desa Kedung Sumber. Zaman dahulu mulanya Mbah Bores menebas pepohonan di hutan tersebut sendirian hingga pada suatu ketika ada beberapa orang yang singgah dan ikut membantu Mbah Bores memperluas wilayah dusunnya hingga menjadi pemukiman yang terbilang luas. Sedangkan penamaan Dusun Sugihan sendiri dikarenakan pada zaman itu lahan di hutan yang telah terbabat tersebut hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Maka dari itu dusun tersebut dikenal dengan sebutan Dusun Sugihan yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti kaya. Saat ini makam Mbah Bores masih ada di Dusun Sugihan dan juga masih terawat dengan baik. Bahkan makam Mbah Bores dianggap sebagai makam keramat oleh orang-orang Dusun Sugihan. Mereka meyakini bila hendak mengadakan acara atau suatu kegiatan mereka meminta izin dahulu ke makam tersebut agar acara atau hajat yang diinginkan tercapai. Namun semakin berkembangnya zaman Dusun Sugihan sudah mulai maju dan hal seperti itu tidak lagi ada, hanya beberapa orang saja yang melakukannya. Matur suwun.